Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal ujian sekolah atau UAS ya, mata pelajaran PAI, kelas 9 SMP atau MTSN semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2025 ada serta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal ujian sekolah mata pelajaran lainnya kelas 9 SMP atau MTSN, bisa cek di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Perhatikan kutipan kejadian berikut ini. Oke. Dalam kegiatan olahraga terjadi kecelakaan pada seorang siswa yang menyebabkan patah tulang kaki. Untuk itu, siswa tersebut harus dilakukan operasi yang memerlukan biaya yang besar. Berdasarkan kutipan di atas, bentuk-bentuk empati yang dapat dilakukan seorang siswa dalam menyikapi musibah tersebut adalah: A. Memperbaiki sarana olahraga sehingga aman digunakan. B. Menghentikan sementara kegiatan olahraga. C. Menggalang dana untuk membantu beban biaya operasinya. D. Mencari tahu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Jawaban yang benar adalah C. Menggalang dana untuk membantu beban biaya operasinya. C jawabannya. Sebagai generasi muda penerus bangsa, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah masa depan kalian masih sangat panjang. Nah, dari pernyataan tersebut, cara yang paling tepat untuk menghindarkan diri dari minuman keras adalah: A. Harus mempunyai semangat yang kuat untuk meraih masa depan. B. Meyakini kalau minuman keras itu akan berakibat fatal bagi peminumnya. C. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Selektif ketika memilih teman dalam pergaulan. Jawaban yang benar adalah C ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu jawabannya. Perhatikan kutipan ilustrasi berikut ini. Ibu Aminah adalah seorang pedagang yang sudah terkenal dan memiliki banyak pelanggan. Suatu hari dia mendapati barang dagangannya ada yang rusak, sementara masih banyak pelanggan yang memerlukan barang dagangannya itu. Nah, sesuai ilustrasi tersebut, perilaku yang mencerminkan sikap jujur yang harus Ibu Aminah lakukan adalah: A. Membuang barangnya yang rusak dan tidak menjualnya karena khawatir pembeli kecewa. B. Memberitahukan kondisi barangnya yang telah rusak kepada pembeli walaupun berisiko tidak laku. C. Mencampurkan barang yang rusak ke dalam barang lain karena jumlahnya hanya sedikit. D. Menjual barangnya yang rusak bersama dengan barangnya yang lain karena pembeli tidak mengetahuinya. Jawaban yang benar adalah B. Memberitahukan kondisi barangnya yang telah rusak kepada pembeli walaupun berisiko tidak laku. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Rahman, seorang siswa yang berprestasi, dia akan mengikuti pentas PAI yang menuntutnya untuk terus berlatih di sekolah. Hampir setiap hari ia pulang sore ke rumah, padahal saat itu ibunya tengah sakit dan ayahnya juga sedang pergi bekerja di luar kota. Berdasarkan ilustrasi di atas, cara berbakti dan taat kepada orang tua yang paling tepat dilakukan oleh Rahman adalah: A. Meminta ayahnya untuk tidak bekerja dan mendampingi ibunya di rumah saja. B. Meminta guru pembimbingnya untuk mengizinkan berlatih di rumah. C. Mengikuti lomba pentas PAI dan mengabaikan ibunya yang sedang sakit. D. Memutuskan tidak ikut lomba agar ibunya yang sakit segera sembuh. Jawaban yang benar adalah B. Meminta guru pembimbingnya untuk mengizinkan berlatih di rumah. B ya jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah untuk soal nomor 5 ya, nomor 5 lagi.
Perhatikan beberapa contoh perilaku berikut ini. 1. Membicarakan kebaikan. 2. Menggunakan volume suara yang sesuai. 3. Menuliskan salam pembuka dan penutup. 4. Mengklarifikasi informasi sebelum disebarkan. 5. Menatap wajah lawan bicara dengan penuh perhatian. 6. Membagikan semua informasi yang diterima kepada semua teman. Berdasarkan beberapa contoh perilaku di atas, yang termasuk kepada tata krama berkomunikasi secara tertulis melalui media sosial yang baik adalah A. 1, 3, dan 4, B. 1, 2, dan 5, C. 2, 4, dan 6, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah A ya, 1, 3, dan 5. A ya, 1, 3, dan 4 ya, maaf ya. A, 1, 3, dan 4. 1. Membicarakan kebaikan. 3. Menuliskan salam pembuka dan penutup. 4. Mengklarifikasi informasi sebelum disebarkan ya. A jawabannya. Perhatikan narasi berikut. Ibu Mirna baru saja melahirkan seorang bayi. Dia mengalami nifas. Setelah 40 hari nifasnya selesai, dia bermaksud untuk bersuci. Secara kebetulan, kemarau sedang terjadi di kampungnya yang menyebabkan tidak ada air. Dari narasi tersebut, yang harus dilaksanakan oleh Ibu Mirna sebelum melaksanakan sholat adalah A. Wudhu, B. Wudhu dan tayamum, C. Mandi dan tayamum, D. Tayamum. Jawaban yang benar adalah D ya, yaitu tayamum jawabannya. Oke, kita lanjut. Perhatikan ilustrasi berikut. Rifki sedang melaksanakan salat zuhur berjemaah dengan teman-temannya. Tiba-tiba Aldi datang untuk mengikutinya pada saat mereka sedang melaksanakan sujud rakaat kedua. Nah, dari ilustrasi tersebut, jumlah rakaat yang harus dilakukan Aldi untuk menyempurnakan salatnya adalah A. 1 rakaat, B. 2 rakaat, C. 4 rakaat, D. 3 rakaat. Jawaban yang benar adalah D, yaitu 3 rakaat. Jawabannya ya, D, 3 rakaat. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Fahmi dan warga sedang melaksanakan salat Jumat di Masjid Jami' di kampungnya. Oke. Pada waktu khatib sedang khutbah, tiba-tiba khatib tersungkur dan langsung wafat. Nah, dari ilustrasi tersebut, yang harus dilakukan oleh Pak Fahmi adalah A. Membubarkan jemaah salat Jumat, B. Menggantikan salat Jumat dengan salat zuhur, C. Mengurus jenazah, D. Menggantikan posisi khatib. Jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah D ya, yaitu menggantikan posisi khatib jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh perilaku berikut. 1. Wildan belajar sungguh-sungguh setiap hari meskipun tidak sedang ada ulangan. 2. Yenita yakin bahwa apa yang sudah dilakukannya akan ada hasilnya di kemudian hari. 3. Ardita telah berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya ia menyerahkan hasilnya kepada Allah. 4. Sonia berlatih tanpa mengenal lelah dalam rangka menghadapi kejuaraan tingkat kabupaten. 5. Fakri sangat percaya bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia.
6. Dinar telah mengunci kendaraannya dengan benar di tempat parkir dan selanjutnya ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, maka jawaban yang benar adalah B, yaitu Yenita dan Fakri ya. Jawabannya yaitu Yenita dan Fakri. B ya jawabannya. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Perhatikan perilaku berikut. 1. Memahami arti dan makna Al-Quran. 2. Memasang baca Al-Quran sebagai ringtone. 3. Membiasakan membaca Al-Quran sesudah solat. 4. Meyakini dan mengamalkan kitab-kitab sebuah Al-Quran. 5. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 6. Memiliki semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, perilaku mencintai Al-Quran ditunjukkan pada nomor. Oke. A135, B123, C345, D456. Oke, jawaban yang benar adalah A ya, yaitu 135. Itu ya yang berlaku mencintai Al-Quran pada nomor 1, 3, dan 5. Oke ya, kita lanjut ya soal selanjutnya. Nomor 11. Oke. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sauki adalah seorang peserta didik di salah satu SMP di daerahnya. Dia adalah anak yang soleh, selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh guru dan teman-temannya dengan baik. Oleh karena itu, dia terpilih jadi ketua kelas dan setahun kemudian terpilih jadi ketua OSIS. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Sauki telah meneladani salah satu sifat Nabi dan Rasul, yaitu A. Sidik, B. Tablik, C. Amanah, D. Fatonah. Jawaban yang benar adalah C, yaitu amanah. Jawabannya C, amanah. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Motivasi untuk selalu berbuat amal soleh. 2. Motivasi agar senantiasa hidup dengan hati-hati. 3. Menjadikan manusia takut mati. 4. Menjadikan manusia mengerjakan tanggung jawab. 5. Manusia berani membela kebenaran. 6. Pesimis untuk selalu bersedekah. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan fungsi iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor A1234, B1245, C1356, D3456. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 1245 ya. B jawabannya. Perhatikan kutipan berita berikut. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Provinsi Riau berimbas pada kesehatan warga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per Senin 16 September 2019, sudah ada 16.372 orang terkena infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Nah, dari kutipan berita di atas, sikap yang sesuai dengan makna iman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala adalah A. Menyalahkan warga masyarakat karena sengaja membakar hutan dan lahan. B. Optimis karena semua sudah menjadi kehendaknya dan yakin pasti ada solusinya.
C. Menyelesaikan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Menerima dan pasrah terhadap ketentuan Allah yang terjadi. Jawaban yang benar adalah B. Optimis kerana semua sudah menjadi kehendaknya dan yakin pasti ada solusinya. B ya jawabannya. Perhatikan beberapa contoh perilaku berikut ini. 1. Para siswa senantiasa mengerjakan salat zuhur dengan berjamaah. 2. Meminta izin agar menjadikan tugasnya tersebut sebagai pekerjaan rumah atau PR. 3. Menemukan uang dan langsung diserahkan kepada guru piket untuk diumumkan. 4. Mengerjakan ujian yang diberikan oleh gurunya tanpa minta bantuan orang lain. 5. Menunda tugas yang diberikan guru kerana bisa dikerjakan di rumah pada waktu senggang. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, perilaku jujur yang paling tepat bagi seorang siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4 dan 5, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah D. 3 dan 4. Ya. 3. Menemukan uang dan langsung diserahkan kepada guru piket untuk diumumkan. 4. Mengerjakan ujian yang diberikan oleh gurunya tanpa minta bantuan orang lain. Ya, D jawabannya. Okey, itulah tingkatan pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.